Pembagian grup Piala Menpora 2021. Di Indonesia, terdapat 4 tim dengan rivalitas tinggi yakni Persib, Persija, Persebaya, serta Arema FC. Pertemuan antara 4 tim tersebut seringkali memicu bentrokan antar supporternya, dan hal itu nampaknya menjadi perhatian khusus dalam pembagian grup Piala Menpora 2021 guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kehadiran supporter di lingkungan stadion tempat Piala Menpora dilaksanakan. Yang mana 4 tim ini dipastikan tidak akan bertemu pada babak penyisihan grup. Menurut Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, bahwasanya rivalitas dari keempat tim yang disebutkan sebelumnya mendapatkan perhatian khusus karena alasan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan keempatnya akan bertemu di fase knockout. Namun, menurutnya langkah awal yang diambil bukan hanya mencegah bentrokan, akan tetapi demi mematuhi protokol kesehatan yang ada, karena Piala Menpora 2021 bakal menjadi tolak ukur nantinya mengenai siap atau tidaknya menggelar kompetisi Liga 1 2021. Bukan hanya perlakuan khusus tersebut, tuan rumah dari turnamen pun tidak akan bertanding di kandangnya, yang mana dari 4 kota yang dipilih, Bandung, Sleman, Solo, dan Malang, tidak akan ditempati oleh masing-masing tim dari kota tersebut. Selain itu, ada juga permintaan khusus dari Wali Kota Solo yang juga anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Beliau berharap kepada penyelenggara khususnya Menpora dan PSSI menggelar semifinal dan final turnamen di Solo, yang artinya tidak hanya pertandingan pembuka saja. Menanggapi perihal tersebut, PT LIB akan mempertimbangkan usulannya karena nanti ada stadion yang diistirahatkan menggelar pertandingan pada babak 8 besar. Berbicara mengenai pertandingan pembuka, belum diketahui tim mana yang akan bertanding, dan pastinya drawing jadwal dan pembagian grup akan disiarkan secara live oleh PT LIB pada hari ini karena turut mengundang media. Ferdinand Sinaga, pemain kesayangan Robert Rene Albert dan Bobotoh. Ferdinand Alfred Sinaga menjadi salah satu rekrutan baru Persib sebelum mengikuti turnamen Piala Menpora 2021. Dirinya didatangkan setelah tidak memperpanjang kontraknya bersama PSM Makassar dan juga batal bergabung dengan klub asal Timor Leste Boavista FC. Alasan pembatalan tersebut karena ditunainya kompetisi di sana sehingga dirinya memilih kembali bersama Persib yang sudah pasti bakal mengikuti turnamen, seperti yang dijelaskan pelatih Robert Rene Albert. Selain itu, pelatih berkebangsaan Belanda tersebut juga mengungkapkan beberapa alasan lain yang melatar belakangi perekrutan Ferdinand Sinaga. Menurutnya, dia merupakan pemain yang selalu berada dalam daftar pemain incarannya dimanapun ia melatih. Sebagai informasi tambahan, keduanya pernah bekerja sama di PSM selama 3 musim sebelum akhirnya Coach Rene memutuskan melatih Persib Bandung pada tahun 2019 silam menggantikan Milian Radovich. Dan pastinya, kehadiran Ferdinand di Persib saat ini menjadi salah satu jawaban mengenai lini depan Maung Bandung setelah ditinggal Zulham Zamrun dan Gozali Siregar, ditambah harus kehilangan sementara Geoffrey Castillion dan hanya menyisakan Wonder Luis sebagai juru gedor. Bukan hanya faktor teknis di lapangan, Coach Rene juga menyinggung loyalitas Ferdinand ketika berseragam Pangeran Biru. Dirinya mengatakan bahwa Ferdinand menjadi pemain yang selalu diidolakan para bobotoh, apalagi dia juga menjadi salah satu pemain kunci ketika Persib meraih gelar juara Liga Indonesia tahun 2014 yang lalu. Ditanya mengenai harapan terhadap dirinya, Robert Rene Albert selalu berekspektasi tinggi terhadapnya karena sudah saling memahami ketika masih bersama di PSM Makassar. Semoga Ferdinand Sinaga mampu mengangkat performa tim dan terus konsisten menampilkan permainan terbaiknya. Maung Bandung terus incar pemain baru. Persib Bandung nampaknya cukup sibuk menentukan pemain barunya jelang Piala Menpora 2021. Hal itu dikarenakan Persib juga telah kehilangan 6 pemainnya termasuk 1 slot pemain asing Asia. Menanggapi perihal tersebut, pelatih Robert Rene Albert menyampaikan sejauh ini telah menyodorkan beberapa list pemain incarannya ke pihak manajemen dan tinggal menunggu respon ke depannya. Namun, pelatih asal Belanda tersebut belum mau membocorkan nama pemain incarannya dan memilih menunggu sampai diumumkan secara resmi oleh ofisial. Dia juga menambahkan akan sangat tidak etis ketika mengungkap sosok pemain tersebut sedangkan sang pemain belum tanda tangan kontrak. Akan tetapi, dirinya juga memastikan pemain incarannya sedang dalam proses negosiasi disertai alasan tentang situasi kondisi yang dialami klub saat ini. Selain itu, manajemen juga angkat bicara mengenai rumor transfer Stefano Lillipali dan Ezra Walian. Melalui Direktur PT PBB Teddy Cahyono, dirinya menyanggah perihal rumor transfer dari kedua pemain naturalisasi tersebut. Dia menganggap hanya rumor semata serta spekulasi yang beredar mengenai pemain baru akan diumumkan secara resmi melalui akun ofisial. Di sisi lain, sebelumnya Coach Rene juga mengakui bahwa keduanya sempat menghubunginya dan berbicara tentang rumor transfer yang beredar, serta memaklumi situasi saat ini utamanya finansial klub sedikit terganggu dan fokus manajemen bukan hanya soal perekrutan pemain baru. Bahkan, dirinya juga mengapresiasi langkah yang diambil manajemen dalam mengatur keuangan klub, sehingga anggaran yang ada tidak tersendat untuk menggaji para pemain dan jajaran pelatih setiap bulannya. Satu lagi kandidat slot pemain asing Asia Persib.
Selain merekrut pemain muda potensial demi memenuhi target regenerasi untuk masa mendatang, Pangeran Biru juga harus mencari slot pemain asing Asia yang ditinggalkan Omid Nazari sebelumnya. Yang mana tentunya sosok pemain tersebut harus memenuhi kriteria yang diinginkan pelatih, apalagi statusnya pemain asing yang sejatinya memiliki kualitas di atas pemain lokal. Seperti yang pernah disampaikan salah satu petinggi senior Persib Haji Umum Muhtar beberapa tahun silam, dia menyampaikan tidak mau lagi merekrut pemain dalam tanda kutip bagaikan membeli kucing dalam karung, yang artinya pemain tersebut belum diketahui kualitasnya namun tetap direkrut. Tentunya, hal itu bakal menjadi pertimbangan pelatih dan manajemen, apalagi slot pemain asing Asia cukup sulit ditemui untuk memenuhi ekspektasi. Namun, sejauh ini dari pihak manajemen dan pelatih belum mengungkap tentang pemain asing Asia tersebut, hanya baru sebatas menyampaikan akan terus mencari pengganti Omid Nazari. Di sisi lain, sudah mulai muncul ke permukaan beberapa nama yang bisa saja menjadi kandidat dari slot asing Asia tersebut. Salah satunya pemain asal Afghanistan Farzad Nur. Dilansir dari situs transfermarket.com, dirinya berstatus tanpa klub saat ini dari tahun 2020 silam, dan berdasarkan track recordnya dia lama bermain di negeri kincir angin Belanda, bahkan pernah bermain di kasta tertinggi Eredivisie. Bukan hanya itu, dirinya juga merupakan jebolan dari Akademi PSV Eindhoven yang merupakan salah satu klub tenar dari Liga Belanda. Berbicara soal usia, nampaknya hal itu bakal memenuhi kriteria dari Coach Rene karena masih berusia 26 tahun yang terbilang cukup muda. Apalagi, dirinya yang sudah terbiasa dengan kultur sepak bola Belanda akan cukup sejalan dengan Coach Rene yang juga berasal dari Belanda, ditambah dua pemain asing Persib yang ada juga berasal dari sana. Selain itu, posisinya yang merupakan gelandang serang akan sangat pas dengan posisi yang ditinggalkan Omid Nazari. Akan tetapi, berbicara tentang biaya transfer yang harus dikeluarkan manajemen, nampaknya terbilang cukup mahal. Berdasarkan update terakhir dari situs transfermarket.com, harganya berada di angka 5,6 miliar rupiah. Namun, hal itu belum pasti kebenarannya dan bisa jadi pembicaraan dalam proses negosiasi. Selain harga, dirinya juga tidak mempunyai klub selama satu musim dan itu bisa mempengaruhi kualitasnya di lapangan. Persib kembali agendakan pertemuan. Setelah satu pekan menggelar latihan dan game internal guna menghadapi turnamen pramusim Piala Menpora 2021, pasukan Robert Rene Albert dan juga manajemen bakal kembali mengagendakan pertemuan pada hari Senin ini, yang mana pertemuan tersebut bersifat technical meeting yang akan membahas salah satunya mengenai status para pemain dari Blitar Bandung United yang berpotensi diikutsertakan dalam skuad utama demi mengarungi turnamen pramusim yang bakal berlangsung lebih dari 1 bulan itu. Bukan tanpa alasan, dikarenakan sejauh ini Persib telah ditinggal 6 pemainnya dan baru mendatangkan 2 pemain. Selain itu, dari 3 pemain asing tersisa baru Nick Kuipers yang bergabung untuk berlatih. Di sisi lain, Pangeran Biru juga terus mengupayakan pemain baru demi mengisi slot yang ditinggalkan dan tetap dalam acuan regenerasi skuadnya. Dan pastinya, pertemuan nanti juga berpotensi membahas hal tersebut mengenai pemain incaran pelatih dan respon manajemen terkait hal itu.